Oke, terima kasih sebelumnya Pak Korhanul dan tim MWOK atas kesempatan saya untuk memberikan presentasi sekaligus learning together ya, belajar bersama tentang kali ini saya akan bawakan yaitu integrasi GPT dengan threat intelligence dalam pengenalan ancaman dan respon kejadian pada Security Operation Center. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ajlan Saputra sebagai staf dari Information Security Division dari Bank Rakyat Indonesia BRI. Oh, sorry. Nah, pindah nggak ini slide-nya ya? Pindah ya. Pindah, Pak. Oke. Nah, problem saat ini, kejadian siber saat ini itu berdasarkan BSSN RI di laporan tahun 2023 bulan April itu melaporkan bahwa trafik anomali yang ada di Indonesia itu mencapai 28.000 per bulan. Dan pada untuk trafik harian itu sampai 1.700.000 anomali yang terdeteksi oleh BSSN dan 50% terindikasi bahwa semua anomali tersebut adalah malware dan trojan. Nah, kejadian lagi cyber threat yang ada di Indonesia itu laporan dari reportnya tim Threat Intelligence Checkpoint Team itu menyebutkan bahwa khusus untuk banking atau di dunia institusi finance itu average serangan cyber itu sampai 52% dari average serangan dari institusi yang di luar finance atau 2 juta kali dalam seminggu. Dan kasus nyata itu di Mei 2023 itu terjadi indikasi serangan ransomware, salah satu perbankan terbesar di Indonesia yang diindikasi dengan Lockbit versi 3. Nah, saya kenalkan dulu sebelumnya itu di BRI itu menerapkan resilience IT platform khusus untuk security. Jadi, di mana kami memberikan 5 domain security di setiap aplikasi yang kami ada itu yaitu dari identify, protect, detect, respond, recover berdasarkan NIST 1.0. Dari 5 domain tersebut kami rangkum itu ke dalam sebuah enterprise security architecture yang masing-masing tiap-tiap domain itu kami pecah lagi per per aplikasi ataupun per domain network. Nah, SOC di BRI itu kami ada 3 layer. Jadi ada dari tata kelola itu kami susun dari tim manajemen, ada di tim operasional itu yang mengurusi layer-layer SOC, dan ada juga teknologi yang kami gunakan, teknologi stack yang kami gunakan itu seperti ada IDR, threat hunting, NDR, and log pattern lines. Okay. Nah, SOC triad ini yang kami terapkan di sini. Jadi ada network detection response, endpoint detection response, security information dan info management. Di SIEM itu khusus untuk mengakomodir semua log-log yang ada, baik itu dari sisi aplikasi maupun dari firewall, dari network. Sedangkan endpoint detection response itu kami melapisi atau memproteksi endpoint-endpoint, baik di UKER, audit kerja, ataupun di karyawan kantor pusat untuk uh, memberikan proteksi kepada device-device yang mereka pakai. Dan itu network detection response juga itu perlindungan kami terhadap lalu lintas jaringan infrastruktur yang masuk. Nah, kembali lagi ke judul yang saya pakai itu yaitu integrasi GPT menggunakan OpenAI dengan log management oleh SOC. Nah, berdasarkan tren tren security sekarang, GPT itu merupakan sebuah naik sekarang. Trennya sedang naik. Jadi log management dan SOC itu uh, kami integrasikan dengan teknik SOAR. Nah, kenapa ini sebuah hal yang penting? Jadi dengan integrasi OpenAI itu membantu tim tanggap. Jadi dalam layer-layer SOC itu membantu tim-tim tanggap operasional yang merespon kejadian ancaman. Terus mengautomasi dibantu dengan pengiriman sampel data identifikasi ke pihak tiga. Serta saat ini belum adanya support integrasi intelligent threat serta recommendation AI terhadap anomali detection yang ada. Nah, concern di judul saya tadi yaitu tentang security configuration assessment, yaitu menganalisa seluruh keamanan security di perusahaan kami, baik itu seluruh sistem dari infrastruktur, application, maupun teknologi. Vulnerability analysis juga, film dan malware detection, serta recommendation system. Ya. Jadi yang kami fokuskan ini yaitu recommendation system dan
file integration monitoring, serta malware detection. Nah, end-to-flow, pengiriman data dan rekomendasi yang akan menggunakan API eksternal, itu jadi tim operasional bakal mendapatkan rekomendasi. Jadi misalkan nih, SOC yang existing sekarang kita integrasikan sehingga tim-tim operasional itu kalau mendapatkan alert atau deteksi anomali itu bisa dibantu dengan recommendation from AI. Jadi misalkan nih ada notifikasi IP tersebut melakukan apa gitu. Nah, misalkan itu diatur dari tingkatan tingkatan kategori kritikalitas aplikasi. Jadi uh, misalkan ada sebuah kejadian yang tidak kita inginkan, tim respon yang sudah disiapkan itu diberikan rekomendasi dari OpenAI hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman berikut ancaman ini. Nah, alur dataset itu seperti kita ketahui, seperti biasa teknologi stack yang kami gunakan, dan di sana ada 3 layer, ada detection endpoint system engineer, ada threat hunter, dan layer 1, 2, 3 SLC, dan incident response. Nah, arsitektur sinkron, GPT, dan notifikasi. Jadi di sini kami menggunakan Telegram sebagai alert dan sarana notifikasi antar petugas operasional SOC untuk mengidentifikasi jika ada anomali detection yang datang. Nah, use case skenario yang kami uji coba yaitu eh, misalkan ke ketidaktahuan developer mengunduh malware di server. Nah, di SOC kami itu mendeteksi adanya perubahan FIM ya, file yang terjadi di pada server tersebut. Nah, sehingga file tersebut bakal kami sebelumnya SOC kami integrasikan dengan ini virus total pihak ketiga untuk mengidentifikasi apakah file ini eh, terjadi serangan atau berisi sebuah hash file yang berbeda yang seharusnya. Nah, dari situ memberikan notifikasi dari OpenAI atau GPT, dan selanjutnya tim SOC mendapatkan alert dan detail virus serta recommendation yang harus dilakukan untuk mengantisipasi deteksi tersebut. Nah, ini seperti log yang diberikan oleh virus total. Nah, jadi rekomendasi itu otomatis langsung terkirim ke Telegram sehingga jadi tim operasional tidak perlu membuka SOP atau membuka juknis-juknis yang itu menyebabkan misalkan ada serangan itu menyebabkan recovery yang lebih lama. Jadi dengan dibantunya LLM atau OpenAI itu mempermudah tindakan yang harus dipakai pekerja operasional saat menangani sebuah event kejadian. Dan rekomendasi LLM juga mengeliminasi tingkat false positif yang terjadi pada sistem. Apakah ini indikasinya false positif? Kan kalau di SOC itu ada tingkatan-tingkatan yang apakah ini hanya alert ataukah ini langsung mengadopsi ke sistem langsung atau enggak. Nah, dengan adanya Telegram itu juga kita memudahkan pekerja operasional yang kerja 24 jam itu saling berkomunikasi dan langsung mengidentifikasi jika ada ancaman yang ada. Nah, ini seperti ekspektasi output dari program. Nah, modul-modul yang kami integrasikan di SOC kami yaitu dari penggunaan pihak ketiga virus total dan penggunaan OpenAI sebagai recommendation. Nah, benefitnya yaitu dengan adanya integrasi SOC ini, untuk penanganan analisis malware dan sebagai EI, sebagai sistem rekomendasi itu dapat terhindar dari potensi kerugian yang disebabkan oleh malicious action yang tidak bertanggung jawab dan mempercepat juga kinerja tim operasional SOC. Dengan hubungannya dengan risk mitigasi yaitu meningkatkan MTTR dan mean time to detect itu juga lebih cepat dan sesuai dengan motonya kami yaitu meningkatkan tingkat cyber resilience dan mengurangi damage yang ada. Artinya kerugian yang ada itu bisa kita kurangi sehingga mampu mencegah hacking yang terjadi atau bocoran atau data breach yang terjadi pada perusahaan kami. Baik.